Oke, teman-teman, kita lanjutkan proses persiapan ya. Dan di sini kebetulan kita ditemani oleh owner dari Republik Bibit. Halo teman-teman, apa kabar? Shalom Swastiastu. Iya, ya, itu kan salam saya itu, men, jangan kau ambil-ambil itu. Oke. Mas Yul mau kirim kemana, Mas? Ke Jombang, Jawa Timur. Jawa Timur. Siapa yang ikut ke sana? Insya Allah nanti kita di sana rencanakan disuruh untuk memberikan edukasi cara perawatan dan penanaman dan perawatan gitu. Itu yang penting, teman-teman, dan pelayanan seperti itu saya kira hanya bisa didapatkan di Banyumas Bibit 88 dan juga di Republik Bibit. Jadi kita tergantung ownernya mau pesennya gimana gitu. Iya. Tapi kan seenggaknya kita memberikan yang terbaik lah, karena Betul. memang bibitnya juga sudah terbaik, jadi harus ditangani dengan harus baik ditangani juga. dengan baik juga, karena sayang nanti kedepannya jika salah perawatan, salah sedikit bumbu Treatmentnya treatmentnya, bisa hancur. sayang begitu, teman-teman, karena untuk saat ini harga bibitnya itu sudah Lumayan bro. karena musim penanaman masuk masa tanam, kemudian stok barang supernya juga sudah mulai menipis. Oleh karenanya, oleh karena itu teman-teman, kalau mau pesan pohon durian, ya, momen-momen seperti ini walaupun harganya agak tinggi memang, tapi ya inilah momentum yang paling pas untuk melakukan penanaman karena sudah memasuki musim penghujan. Betul. Baik, Mas Yul mau kirim berapa pohon hari ini, Mas? Hari ini semuanya 2 truk ya. Nah, terus kalau ini ukuran polybag, planter bag berapa liter ini, Mas? Ini 100 liter. 100 liter ya? 100 liter. Tuh, 100 liter kalau dalam satu truk itu paling maksimum 75 pohon ya? 70-75 paling lah. 75 Tapi paling untuk lah ya? amannya sih rencana nanti kita bikin 65-an lah. 65 pohon aja 65 biar. pohon. Kebetulan ownernya memesan 260 pohon. 260 Jadi pohon. nanti Berarti berapa 4 truk. 4 truk ya? 4 truk, Empat truk. tapi dibagi 2 trip. Jadi hari ini 2, Hari ini 2, nanti selang 2-3 hari kirim lagi. hari kirim lagi. Nah, Mas Yul, untuk stok-stok bibit seperti ini harganya berapa nih, Mas Yul? Kalau untuk harga ya teman-teman, Super ini harganya 750.000 untuk harga ecer. Harga saya 700? Tapi untuk yang seperti ini paling stok yang ready itu tinggal jenis bawor, musangking mungkin ya. Bawor sama musangking ya? Nah, kalau Ojeknya untuk sudah mulai habis? ojeknya, untuk yang ukuran seperti ini sudah habis bro. Sudah habis ya? Sudah habis. Nah, teman-teman, inilah pentingnya kenapa kemudian pohon durian ini kalau mau dikirim harus diikat dulu supaya nanti rantingnya itu tidak bergesekan dengan ranting yang lain sehingga tidak patah. Betul. Jadi ini lebih aman dan juga agak bisa lebih muat banyak daripada yang tidak diikat. Karena kalau pengiriman jarak jauh itu biasanya ongkosnya kan lumayan mahal. Kalau Mojokerto satu truk berapa ongkirnya, Mas? 2,5 lah. 2.500. 2.500. 2.500 kalau kita isinya sedikit kan nanti sayang di ongkos kirimnya. Selain juga memang harus hati-hati ya, tetap kita standarnya aman ya, Mas. Aman. Kalau enggak, artinya jangan dipaksa begitu ya. Jangan dipaksa. Tapi kalau Baik, 65 kan? mahal sedikit ongkirnya tapi bibitnya aman. Ya itu biasanya tergantung deal-deal kita dengan customer. Oke. Kebetulan sih customer sih enak lah. Enak ya. Nah, Mas Yul, kalau ukuran pohon segini dengan perawatan yang baik misalnya, kemudian sampai dia berbuah itu berapa lama estimasinya, Mas? Dengan pohon Yang sudah sih ada yang 2,5 tahun. 2,5 ya? Udah mulai keluar bunga. Bahkan kemarin salah satu konsumen saya dari Tasik ya, usia baru 9 bulan. Sudah berbunga? Sudah keluar Masya bunga. Allah, teman-teman. Iya. Tuh. Dan kondisi pohonnya pun alhamdulillah sehat. Pohon sehat, 9 bulan sudah mulai Keluar bunga. kayak orang hamil ya, 9 bulan sudah melahirkan gitu ya. Betul. Tapi janganlah. Idealnya tetap di usia 3 tahun ke atas ya. 3 tahun. Nah, 3 Mas tahun Yul, ke atas. nih di video ini coba barangkali customer kita supaya tahu juga tips atau triknya memilih bibit yang bagus itu kayak mana, Mas Yul? Oke, Gitu. itu pertanyaan bagus ya. Ya, Itu bisa menjadi apa ya? Salah satu referensi lah. referensi Ya, ya. paling tidak nanti biar teman-teman tahu gimana sih cara pilih bibit yang bagus kan kira-kira begitu. Nah, Bener. kita Oke, arahkan kemana nih, Mas? Ya sini dulu boleh. Sini dulu. Nanti ke sana boleh. Kalau ini kan sudah diikat, sudah diikat. jadi nggak tahu nanti seperti apa rimbunnya kan gitu. Jadi Ini kelihatan loh bro. kelihatan ya, Nah, sampai ini- susah begini diikat ya. Iya, betul. Jadi gini, dari segi rantingnya barangkali atau gimana gitu kan? kita dari daun dulu ya. Daun Daun hijaunya hijau seger ya. mengkilap Hijau gitu ya. seger, mengkilap.
menandakan bibit itu sehat. Oke. Yang kedua tuh batang. Batangnya gimana? Batangnya itu batang-batang muda. Wih, ini hijau-hijau ya. Jadi berkebun durian itu jangan ambisi pengen cepat berbuah. Oke. Memang pohon tua itu cepat berbuah ya Oke, teman-teman. siap. Tapi kita fokuskan dulu untuk masa pertumbuhan dulu, Masa vegetatif. masa vegetatif. Jadi kita kejar ukuran pohon Besar supaya cepat dulu. besar. Kalau batang muda, batang coklat seperti ini, Oh, itu nanti pertumbuhannya akan lebih lebih maksimal, cepat. Lebih cepat gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika usianya sudah 3 tahun ke atas, dia sudah untuk berbuah dia tidak kaget Karena sudah besar. karena sudah Sudah besar, sesuai begitu ya. sudah sesuai. Baik. Beda dengan yang batangnya sudah Menua, keriput-keriput gitu ya. udah pecah-pecah, Iya. udah agak berpanu. Kambium kan itu udah Udah mulai tipis. Kambium tipis, makanya pertumbuhannya nanti pasti lambat. Lambat. Memang cepat berbuah, tapi Pohon nggak? untuk jangka panjangnya kurang. Kurang baik. Rekomendasi lah. Siap. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk mengetahui bibit itu bagus atau tidak dengan cara melihat atau mengidentifikasi dari warna kulit atau batang pohonnya. Sehingga kalau dia muda atau seperti yang disebutkan sama Mas Eko tadi, dia warna kulit daripada si batang ini dia agak coklat begitu dan Tidak ada kelihatan lah. tanda-tanda panu ataupun tidak ada panunya begitu ya. Walaupun kalau kena panu bisa dikasih kalpanak begitu ya. salep 88. Siap. Luar biasa. Oke. Teman-teman, ini jenis oci ya, Mas? Oci. Oci. Teman-teman, memang sesuai dengan namanya, durian yang memang bawor begitu ya. Saya mau bilang bawor. Karakternya itu memang genjah, kemudian pohonnya kekar begitu. Kita akan perlihatkan stoknya Republik Bibit dan juga Banyumas Bibit Waduh. 88, teman-teman. Nah, ini treatmentnya bagaimana, Mas Eko, bisa secantik ini pohon-pohon durian yang ada di sini itu Ini gimana? kita bicara jujur apa adanya ya, Siap. teman-teman. Ini pertumbuhannya agak bermasalah. Tandanya Namanya bagaimana? makhluk hidup lah ya. Siap. Ini sama-sama makhluk hidup juga. Siap. Kita tanam di sini 200 pohon ya. Oke, Pasti ada yang pertumbuhannya seperti ini. kurang sempurna. Itu udah wajar, itu udah Siap. hal wajar. Namanya makhluk hidup kan pasti mudah terkena penyakit, mudah sakit gitu ya. Iya, harus dijaga kesehatannya begitu ya. Betul. Jadi dalam 200 pohon ini ada beberapa yang bermasalah seperti ini, kuning-kuning seperti ini. Ini Pasti tetap ada. terbilang sangat wajar, sangat masuk akal. Bahkan yang notabene di sini biasa atau sudah ahlinya merawat pun tetap akan ada hal-hal seperti ini, Mas Eko ya. Tetap ada. Karena di sini faktor terutama ada Pohon sukun ya. peneduh begitu ya. Iya. Ini Oke. juga jadi pengganggu juga ya. Siap. Namun teman-teman, kalau ada yang seperti ini, tapi yang lain dominan yang seperti ini, teman-teman nih. Ini teman-teman bisa lihat betapa daunnya itu hijau. Hijaunya itu bukan sekedar hijau, Mas Eko, tetapi Hijaunya pekat. hijau pekat agak ke hitam. Betul. Jadi saking hijaunya sampai hitam begitu dan glowing seperti orang perempuan habis pakai skincare ya, teman-teman. Luar biasa. Ya, teman-teman, untuk menggambarkan pohon durian ini begitu menarik, mungkin di video ini bisa mewakili ya. Jadi teman-teman tidak harus datang kemari supaya bisa kemudian melihat betapa pohonnya ginu-ginu sekali, Mas Eko. Alhamdulillah, Bro. Luar biasa. Jadi Ya, memang perawatannya itu cukup intensif gitu ya. memerlukan perjuangan yang luar biasa. Sangat luar biasa, teman-teman. Melalui proses yang begitu panjang pula. Tapi melihat tanaman-tanaman yang kita rawat dari kecil kemudian sekarang sudah sebagus ini, tentunya ada kepuasan batin yang Sangat ya. luar biasa begitu kan? Terutama ya untuk kepuasan konsumen ya. Ya, baik. Mas Hil, tadi kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana cara kemudian memilih pohon durian untuk ditanam. Tadi sudah kita lihat dari batang, dengan kondisi batang yang muda seperti ini, maka dia akan cepat besar. Karena dia cepat besar, otomatis ketika berbuah nanti dia sudah layak atau sudah siap Sudah begitu. siap. Kemudian daunnya tadi sudah disebutkan sama Mas Eko atau Mas Yulianto begitu. Warna daunnya itu hijau, kehitaman, pekat begitu dan Kinclong. glowing ya. Iya. Dan dia mengkilat begitu. Itu pertanda durian pohon durian itu sehat. Sehingga nanti kalau ditanam pohon seperti ini, insya Allah tidak akan lama-lama sudah bisa berbuah, Mas Eko ya. Insya Allah dengan perawatan ya standar SOP lah. Siap. Dan itu yang mana itu akan kalau teman-teman nanti belanja ke kami nanti akan kita pandu cara penanaman perawatannya. Bahkan kalau teman-teman memerlukan
tim untuk kemudian melakukan penanaman, nanti kita bisa bantu Mas Eko ya kan? Insya Allah. Nanti kita bisa bantu sesuai dengan yang penting kan sepakat untuk deal harga dan lain sebagainya dulu kan gitu. Betul sekali. Operasionalnya kan kira begitu. Selama terjadi deal begitu, ya kita siap-siap saja begitu Mas Eko. Dan kalau di Republik Bibit Mas Eko, standarnya itu pohon itu harus rantingnya itu harus 4 penjuru mata angin. Karena kami meyakini bahwa semakin banyak ranting, semakin banyak pula potensi buah nantinya Mas Eko. Betul sekali. Jadi kalau rantingnya hanya ke kanan dan ke kiri saja itu menurut kami kurang baik. Bahwa harga yang kami tawarkan sedikit lebih mahal tentunya dengan barang yang rimbun pula gitu Mas Eko. Rimbun ya memang ini kan asli planter bag ya. Iya, Asli planter bag dari kecil memang sudah kita atur untuk dari segi ranting. perantingan ya. Sudah kita bentuk sedemikian rupa serapih mungkin Siap. sehingga mendapatkan ranting-ranting yang kokoh. Betul. Nah ini nanti akan membentuk ranting-ranting atau dahan-dahan buah yang besar nih. Betul. Dan Jadi- cenderung pendek ya. Dulu pendek. Jadi nanti kalau pohon dahannya besar, di sini berbuahnya banyak, dia nggak kering ya. Nggak kering ya. Jadi Beda dengan Ah, yang oke. batang-batang paling segede segini, oke. berbuah 4 atau 5 butir, Oke. kering. Karena Tapi kalau dahannya besar, kuat. nggak kuat mendistribusikan nutrisinya begitu ya. Betul, kalau Luar dahannya terlalu biasa, kecil. teman-teman. Ini kan dahannya besar. Keren banget nih teman-teman. Tuh. Mantap Boys, ini. boys. Ini cantik nih. Kayak gitu. Cantik banget nih teman-teman. Luar biasa. Kita cek ke sana, Bro. Oh iya. Kebetulan sedang muat begitu. Proses pemuatan. Akan kita kasih lihat buat teman-teman satu truk isi 65 pohon ya. 65 pohon lah. Karena planter bag-nya besar. Planter bag-nya besar. Nah, kalau yang gini-gini nih gimana nih Mas Eko? Ini masih proses pembesaran. Ya. Pembesaran ya. Untuk ukuran segini sih untuk saat ini kan 1 meter press ya. 1 meter press, ya. Kadang-kadang kalau konsumennya mau sih ya kita kirim saja. Kita kirim Gitu saja. ya. Tapi sesungguhnya kalau yang begini kita mesti tunggu dulu sampai kira-kira 6 bulan lagi ya. Enggak lah. Paling Nggak sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan lagi ya. 4 bulan sudah. Sudah mulai 1,5 meter ya. 1 meter up, 1 meter, 1 meter up 30. ya. Tapi kan ukuran segini sih sebenarnya sih udah apa namanya? Bisa ditanam. Sudah bisa tanam. Tapi harus ekstra perawatannya. Ya sedikit lebih ekstra lah. Kayak coba kayak Kita kero, hah? kita kero. Kita rodok dan ya. Anu bener mati di sini lah. Tengah banget bisa ke kafe. Oh, Jadi satu truk hanya isi 62. 62 teman-teman. Jadi hanya isi 62 pohon. Salah prediksi malah ya. Salah prediksi tadi kita bilang 65 ya. 65. 65 ternyata hanya 60. muat 62. Tapi ya memang standarnya harus aman teman-teman. Betul Nah ini sekali. bayangkan nih pohon-pohon secantik ini teman-teman nih Mas Eko. Nih. Nah sekarang di Banyumas Bibit 88 sudah keren teman-teman. Ada Itu label udah lama lah, Bro. Banyumas Bibit 88 ya. Jadi Seperti itu, teman-teman. kita memakai label itu supaya kita bisa tahu dalam 1 tahun kita mengeluarkan berapa Berapa ribu bibit. pohon. Iya, kayak gitu. Tapi Dan ini alhamdulillah- label sorry saya potong. Ini label anu ya Mas, bukan label dari kementerian ya. Bukan, ya? ini label kita pribadi. Tradisional ya? Iya, tradisional. Siap. Supaya nanti supaya kita bisa membuktikan bahwa bibit-bibit Kami dari kita ya, begitu itu pun layak untuk ditanam gitu. sudah teruji gitu. Dan bisa berbuah juga ternyata gitu ya. Iya, iya dong. Karena kan anu Mas, ada beberapa pendapat ada beberapa pendapat di apa namanya? Di jalan di desa begini naik motor kencang-kencang teman-teman, luar biasa. Ya begitulah. Apa namanya? Anu teman-teman, ada beberapa pendapat Mas Yul kemarin saya kira sampean juga sering ya mendapatkan pertanyaan, Mas bibit sampean ada label birunya atau enggak kan kira-kira begitu. Sering ya pernah juga lah. Pernah. Kalau sering Iya. sih enggak, tapi ya pernah. Pernah dapat calon customer yang seperti itu. Ada juga. Nah, tapi teman-teman di sini mungkin akan disampaikan juga sama Mas Yuli terkait dengan bibit yang kita jual. Memang kita belum memiliki Label biru. Dinas Pertanian. Ya belum, tetapi Tapi- soal kevalidan jenis atau varietas begitu, insya Allah kami sangat menjaga itu karena tidak sedikit juga teman-teman yang belanja bibit ke kita, kemudian hasilnya kita beli kembali Mas Eko. Betul sekali. Buahnya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita akan membeli atau kita akan menjual bibit yang tidak valid sementara buahnya pun akan kita beli kembali. Dan Kita takut juga lah men. Kalau nggak valid nanti ditanam beberapa Berbuahnya tahun lain kemudian pula kan? buahnya lain.
bisa aja kan dari Bener. proses Betul. kayak gitu. Jadi Tapi untuk kalau- antisipasi sih Iya. cari yang aman-aman saja. Tapi kalau Biarpun teman- nggak ada label dari dinas pertanian, Oke. tapi kita Insya Allah berani kualitas bibitnya garansi. dan diadu lah begitu teman-teman. Dan ketika teman-teman berkenan atau mau bibit durian yang harus menggunakan label, insya Allah kita juga bisa mengupayakan ya. Bisa mengupayakan, bisa mengadakan, cuman ya untuk harganya itu berbeda. Berbeda. Bisa 2 kali lipat. Bisa ya. 2 kali lipat dari harga bibit yang seperti biasa seperti ini. Iya, teman-teman. betul Jadi sekali. di dalam video ini kami ingin sampaikan ke teman-teman calon customer kita semuanya bahwa kita harus cerdas-cerdas juga memilih bibitnya. Jangan kemudian istilahnya mengejar label biru itu sementara atau label yang seperti disampaikan tadi, sementara harga bibitnya jauh lebih mahal dengan kualitas yang sama. Betul sekali. Kalau ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama, kenapa harus kita beli yang mahal-mahal, Mas Eko? Betul. Saya kira itu teman-teman. Biasanya sih sebenarnya sih gunanya label biru itu, label dinas itu Oke. untuk proyek dinas pertanian sebenarnya. Siap, Kalau yang ukuran segini-segini sebenarnya itu nggak ada, men. siap. Nggak ada daftar usia segini masuk ke label biru. Jadi yang label biru itu hanya kecil-kecil saja. Kecil-kecil saja. Oke. Itu untuk skala proyek. Untuk yang Oh, iya, segini iya. itu sebenarnya tuh nggak ada. Oke. Sebenarnya nggak ada. Cuman ya kadang-kadang karena permintaan customer ya pengennya dilabelin, nah, kayak gitu bro. Dengan harga Ya, yang bisa jadi 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat hanya bermodal label biru saja. Betul. Dan teman-teman satu lagi, apa yang kemudian kami terapkan atau kami share ke teman-teman semua itu adalah hasil dari jalan-jalan kita ya Mas Yul ya. Artinya ilmu tentang perawatan, penanaman itu tuh berdasarkan pengalaman, bukan teori-teori belaka. Kita sudah praktek lah. Kita sudah praktek dan teman-teman informasi yang sangat penting juga tentunya di lain tempat atau lain daerah itu juga kan harus perlakuannya juga harus beda. Berbeda karena Nah, kontur tanah masing-masing daerah itu berbeda juga. Di sana ada apa namanya Kontur tanah, kontur yang tanah, lempung, lempungkah atau dia tanah atau dia merah, tanah becek atau hitam. seperti apa. Ya, Kemudian ketinggian DPL, kondisi air, Betul itu kan sekali. menentukan. Jadi tidak serta-merta satu cara yang kita share itu berlaku untuk semuanya. Oleh karenanya pertanyaan yang sering kita sampaikan adalah Bapak lokasi di mana, tanahnya seperti apa. Baru nanti kita tentukan pola penanaman dan perawatannya. betul sekali bro. Luar biasa. Jadi Mas Eko hari ini jadwalnya malam ini ya jadwalnya ngirim ini sekaligus akan melakukan memberikan ini ya tentang perawatan pemupukan di Mojokerto. Di mana di Mojokerto ya? Jombang. Di Jombang teman-teman. Jadi hari ini Mas Eko mau jalan-jalan ke Wonosalam Jombang ya? Ya, Jawa Timur. Bro. Jawa Timur. luar Sekali-kali. biasa. Iya dong harus gitu. Jadi ternyata gini Mas Eko, customer itu senang sekali kalau kita datangi. Apa ya bro? Betul. Jadi mereka akan merasa puas karena tidak banyak teman-teman penjual bibit yang mau mendatangi kemudian memberikan edukasi, kita ketemu secara langsung, kita bincang-bincang, kita diskusi di sana. Betul. Jadi kita juga dapat pengalaman, customer kita juga merasa puas karena didatangi langsung, bukan hanya istilahnya tuh Jual hanya putus. jual kemudian putus sudah. Iya. Tapi lebih daripada itu kita jaga hubungan baik Silaturahmi. silaturahminya karena nantinya ketika dia berbuah tidak berarti kemungkinan kita akan datang lagi untuk menikmati duriannya sekaligus bekerja sama tentang penjualan buahnya kan kira-kira begitu tuh. Betul sekali bro. Gitu teman-teman. Dari komunikasi itu jangan sampai putus, terus berlanjut supaya nanti bisa perkembangan kedepannya bisa kita tahu, kita sharing-sharing bersama juga. Iya, gitu ya. betul dan teman-teman. Tadi membahas sedikit tentang silaturahmi ya. Jadi biar silaturahminya tetap jalan terus, pinjam dulu 100. Jokowi bro. Aduh, kira begitu teman-teman. Oke, Aduh. Mas Eko saya kira cuaca cukup terik sekali. Mm-mm. Kita akan lanjutkan permuatan dulu mungkin Ya, bersama oke, teman-teman. siap. Tadi kesimpulannya cara memilih pohon durian yang bagus salah satunya batang yang muda. Tandanya seperti ini teman-teman. Nanti Mas kameramen boleh di zoom biar teman-teman tahu batang muda seperti ini karena diharapkan nanti dia akan Dahan cepat bagus, besar. Dahan besar, batangnya besar begini. Ranting juga harus 4 penjuru matangin Mas Eko. daun sehat. Daun sehat. Ini pertanda bibit durian bagus. Teman-teman mau belanja di mana saja silakan, tapi itulah parameternya untuk kemudian mencari tahu seperti apa pohon durian yang bagus. Dan juga jenisnya Itu jangan sampai itu sama. sangat penting, men. Itu penting. Sangat penting. Jangan nanti teman-teman pesan power dikirimnya jenis yang lain. Karena untuk kemudian bisa tahu itu jenis apa, nanti setelah dia berbuah. Power itu ada 2 jenis, men.
Apa itu? Ada montong hijau dan montong bawor. Itu dia teman-teman. Itu kalau montong hijau itu daunnya lebih lebar, Oke. lebih hijau. Siap. Rasa buahnya Tipis. apa ya? Hampir kayak jenis durian sitokong lah. Gitu ya. Enggak enggak belum masuk dalam kategori premium. Itu akan kita bahas lain video. Lain video. Saya kira Oke, Bro. kita tutup dulu videonya. Siap. Karena cuacanya juga udah terik juga ya, teman-teman. Nanti makanya untuk yang belum subscribe channel Banyumas Bibit 88, segera subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya bisa dapat informasi Betul. terbaru dari Aktifkan Banyumas informasi Bibit terbaru. 88. Karena gini, Apa? Ini dulu, teman-teman. Ternyata saya lihat video Banyumas Bibit 88 maupun video Repo Bibit itu banyak sekali yang nonton. Satu video itu kemarin saya ada punya yang 70.000, ada yang 30.000, punya Mas Eko juga begitu kan. Tetapi subscribe-nya baru sedikit, berarti yang nonton cuma nonton, lupa tidak diklik tombol subscribe-nya. Nah, Makanya dari itu itu jangan lupa klik tombol subscribe karena Itu subscribe itu gratis, teman-teman. salah satu dukungan Dukungan, support untuk kita supaya tetap bisa maju. bisa maju dan juga bisa tetap berkarya ya. Bisa tetap membuat Membagi video. berbagi ilmu ya, Iya. bukan sih bukan Iya, berbagi Guru lah pengalaman ya. lah begitu ya. Berbagi sharing lah ya, Sharing, teman-teman. teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Kayak gitu. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman subscribe kita tambah semangat lagi Betul sekali. Oke. bikin kontennya teman-teman. Jadi nanti insya Allah kalau subscribe-nya banyak kita juga akan lebih tambah semangat untuk membuat video yang lebih asik lagi. Betul sekali. Gitu, teman-teman. Baik, sekian dulu dari kita. Terima kasih banyak. Banyumas Bibit 88. Republik Bibit. Oke. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjurenan duniawi. Mantap. Oke.